وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram. Kita masih diberikan kenikmatan iman Islam sehat wal afiat sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita banggakan dan kita cintai, Masjid Gadok Raya, untuk melaksanakan perintah Allah, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatul husna di yaumil akhir. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita koreksi diri kita. Mudah-mudahan kehidupan kita lebih baik dari sebelumnya, dan kedepannya kita selalu bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan memohon agar kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Kita tahu bahwasanya hijrah sesungguhnya, sejarah daripada hijrah ketika Rasulullah SAW berpindah tempat dari Masjidil Haram ke dari Mekah ke Madinah. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itulah awal titik hijrah. Ketika sudah banyak ujian yang dialami oleh Rasul dan para sahabat di Mekah, maka Rasul meninggalkan kota Mekah dengan sahabat tanpa membawa harta sedikit. Semua sahabat ikut Rasulullah tanpa membawa apapun bentuk harta dunia. Rumah dia tinggalkan, usaha dia tinggalkan, perkebunan dia tinggalkan. Yang penting dia bisa ikut bersama Rasulullah SAW. Niatnya hijrah karena Allah dan Rasul. Walaupun ternyata ada seorang laki-laki yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dia punya niat karena ingin mengikuti wanita yang dicintainya. Maka sahabat memberitahukan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ada yang hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi niatnya karena wanita." Maka keluarlah hadis, "Innamal a'malu binniyat." Segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau kita merasa kita ingin hijrah minaz zulumati ila nur wa minal jahiliyati ila siratal mustaqim, kita hijrah dari tempat yang kurang baik menjadi lebih
kita hijrah dari kegelapan ke cahaya beneran. Tapi kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka akan tercatat kita hijrah karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita hijrah niatnya karena wanita, karena harta, karena jabatan, maka itulah yang akan kita dapat. Maka hadirin, yang pertama kita harus luruskan niat. Maka Imam Asy-Syafi'i mengingatkan kita sebagai manusia yang pastinya ingin lebih baik dari hari kemarin, yang pastinya ingin kita berusaha memperbaiki diri. Manusia yang baik bukan manusia yang tidak punya salah dan khilaf, tapi manusia yang baik adalah manusia yang merenungi kesalahan dan kehilafannya untuk memperbaikinya di waktu yang akan datang. Maka Imam Asy-Syafi'i mengingatkan, kalau kita mau menjadi manusia mulia, wabil khusus di bulan Muharram, di bulan di mana hijrahnya Rasulullah dengan para sahabat dari kegelapan ke tempat yang terang benderang, maka di waktu Jumat yang singkat ini mudah-mudahan bisa tersampaikan. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, kalau kita mau kita menjadi manusia yang mulia, mulia artinya aulia, artinya kita ditinggikan derajat kita oleh Allah. Mungkin ada dari kita yang dipandang rendah oleh manusia, dipandang rendah oleh orang-orang di kampung kita. Walaupun satu kampung merendahkan kita, tapi kalau Allah mau mengangkat derajat kita, maka akan ada kampung-kampung yang lebih besar yang akan mengangkat derajat kita. Kalau sudah urusannya dengan Allah, bahkan satu negeri, satu bumi mencaci, menghina, memfitnah kita, maka Allah yang akan mengangkat derajat kita. Apa yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, orang-orang yang ingin mulia, maka orang yang pandai menyembunyikan kemiskinannya. Hadirin yang dirahmati Allah, kadang kita ini khawatir ketika kita dilihat berlebih oleh orang lain. Yang kita takutkan, kita dimintai tolong, kita dipinjam uang dengan kita. Padahal kalau kita mau menebarkan kepada orang lain kebaikan, minimal orang lain melihat kita sepertinya orang yang bahagia. Kita tebarkan kepada dunia, kepada saudara-saudara kita bahwasanya kita baik-baik saja, maka ini akan menimbulkan energi positif terhadap orang lain. Kalau orang yang sering mengumbar kemiskinannya, maka Allah akan buat dia tetap miskin walaupun hartanya banyak. Kalau kita mengumbarkan kemiskinan kita, maka Allah akan jadikan kita selalu miskin hati dan pikiran walaupun harta kita belum. Hadirin yang dirahmati Allah, maka yang pertama ini, cara kita menyikapinya adalah dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, ulama yang menjadi hitoh kita setelah Imam Hanafi, lalu kepada Imam Maliki, lalu kepada Imam Syafi'i, lalu turun kepada Imam Hambali. 4 tokoh ulama besar. Imam Ahmad bin Hanbal atau terkenal dengan Imam Hambali pernah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, untuk berjalan dari kota Baghdad ke kota Busra. Itu amat sangat jauh perjalanannya. Beliau jalan dari Baghdad ke Busra, entah apa yang dicari, entah apa yang disuruh, pokoknya dia disuruh pergi saja dari Baghdad ke Busra. Sampai di Busra, dia istirahat karena lelah. Menemukan sebuah masjid, masuklah Imam Ahmad bin Hanbal ke dalam masjid itu. Ingin istirahat, ingin tidur. Ternyata marbot masjidnya mengusir Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh tidur di masjid. Marbot ini tidak tahu yang dihadapinya ulama besar,
Karena dulu tidak ada medsos, tidak tahu siapa tokoh yang ada di masjid itu. Tapi namanya sudah tersiar kemana-mana. Di Busro sangat terkenal Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Imam Ahmad keluar dari masjid, ingin tidur di teras masjid, tetap diusir oleh marbot masjid. Akhirnya ketika sedang berdebat, lewatlah seorang penjual kue keliling. Dia melihat ada seorang laki-laki yang sedang seperti diusir dari masjid. Dia menghampiri, ada apa ini Pak? Lalu kata petugas masjid, orang ini mau tidur di masjid, saya larang, saya usir. Lalu penjual kue tadi menawarkan tempatnya, rumahnya untuk disinggahi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau begitu bapak tinggal istirahat di rumah saya. Insya Allah rumah saya sederhana tapi nyaman. Dibawalah ke rumah penjual kue ini. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal terlihat heran. Penjual kue keliling hanya berapa rupiah dia dapatkan, tapi dengan melihat wajah senyumannya, dia seperti orang kaya, dia seperti orang yang bahagia. Rumahnya sederhana kecil tapi nikmat nyaman di dalam rumah itu. Imam Ahmad bin Hanbal pun istirahat dengan nyaman di rumah itu. Lalu besok harinya Imam Ahmad berkata, mohon maaf Bapak penjual kue, saya ingin bertanya, kok saya lihat Bapak ini padahal tidak berlebih, hidup sederhana, tapi terlihat wajah Bapak seperti lebih daripada orang kaya. Apa rahasia yang Bapak lakukan? Si penjual kue bilang, selama 30 tahun lebih saya mendawamkan istighfar. Saya mendawamkan bacaan Astaghfirullahaladzim. Selama 30 tahun saya mendawamkan ini, dan semua yang saya minta kepada Allah dikabulkan selama 30 tahun ini, kecuali satu saja yang tidak dikabulkan. Saya minta kebahagiaan hati dikasih oleh Allah dengan istighfar. Saya minta ketenangan hidup, rumah tangga, anak-anak yang soleh dan solehah diberi oleh Allah. Dengan istighfar saya minta kepada Allah rezeki yang halal berkah diberi, walaupun tidak berlebih, tapi rezeki yang halal dan berkah ini akan mendatangkan ketenangan hidup kita. Masya Allah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, luar biasa. 30 tahun mengamalkan istighfar, semua diberi oleh Allah. Tapi jadi pertanyaan, kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang satu yang tidak dikasih Allah itu apa? Hanya satu dari 30 tahun saya meminta dengan istighfar diberi oleh Allah, hanya satu yang tidak diberi, yaitu keinginan saya agar bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Ahmad bin Hanbal meneteskan air mata. Ternyata semua permintaan tukang kue ini dikabulkan oleh Allah. Bukan hanya bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau nginep di rumah penjual kue. Imam Ahmad bin Hanbal bisa makan bareng, bisa berkata-kata, berkomunikasi dengan penjual kue. Si penjual kue nggak tahu di hadapannya yang nginep di rumahnya adalah seseorang yang sangat diinginkannya bertemu selama 30 tahun, dan ternyata diijabah dengan pembacaan istighfar. Yang pertama lagi, dawamkan baca istighfar di bulan Muharram. Karena istighfar ini adalah kunci kita meraih Allah. Kalau Allah sudah memaafkan dosa dan khilaf kita tanpa kita minta, Allah tahu yang kita inginkan dan yang kita butuhkan. Yang kedua, kata Imam Asy-Syafi'i, kalau kita mau hidup mulia, maka pandai-pandailah kita menyembunyikan amarah kita. Jangan kita dikit-dikit marah dengan keadaan. Jangan kita dikit-dikit sebel dengan orang. Orang marah itu karena ada setan di dalamnya. Setan itu terbuat dari api. Api itu bisa dipadamkan oleh air. Fa idza ghadiba ahadikum falyatawadda. Maka kalau kalian sedang marah, hati gundah, pikiran kemana-mana, ambil air wudhu, bersihkan panasnya hati dan pikiran kita dengan air wudhu. Yang kedua,
kedua pesan Imam Syafi'i adalah menyembunyikan amarah. Dengan apa? Dawamkan wudu, bersihkan hati pikiran kita. Wudu ini artinya toharoh, membersihkan, mensucikan. Walaupun orang sudah mandi, tapi kalau mau sholat tetap wudu. Padahal ketika wudu tidak semua anggota badan kita dibersihkan, karena wudu esensinya toharoh, mensucikan. La yamussuhu illa al-mutahharun. Dalam surat Waqiah, jangankan kita sholat, memegang mushaf Al-Quran saja jangan pernah kita lakukan kalau kita tidak punya wudu, kecuali darurat untuk merapikan Quran yang ada berantakan di jalan. Hadirin yang dirahmati Allah, pesan yang kedua Imam Syafi'i, maka kita selalu dawamkan bersihkan hati dan pikiran dengan wudu. Lalu apa? Bersihkan pikiran, jangan punya negatif thinking dengan orang lain. Amarah itu muncul kalau kita bernegatif thinking dengan orang lain. Ya, kadang dari WA group orang menulis apa tanpa ada tanda seru, tanda koma, kita menganggapnya mengejek kita, padahal tidak. Namanya di grup itu luas. Maka amarah itu bersihkan hati, bersihkan pikiran, salah satunya dengan wudu. Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, pesan Imam Syafi'i, kalau kita mau menjadi manusia yang mulia, maka kita sembunyikan kesedihan kita. Setelah kita sembunyikan kemiskinan kita, lalu kita sembunyikan amarah kita, lalu yang ketiga, sembunyikan kesedihan kita. Setiap manusia pasti punya ujian. Setiap manusia pasti diuji oleh Allah. Coba kalau kita renungkan, kita semua tidak selamanya sehat. Pasti kita datang waktu sakitnya. Tapi kalau kita merenungkan, waktu sehat kita lebih panjang daripada waktu sakit kita. Apalagi kalau kita membandingkan dengan Nabi Ayub alaihissalam, kehidupannya lebih banyak sakit, bahkan sakitnya tidak pernah dirasakan oleh seluruh umat manusia yang merasakan sakit. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sakit semua. Maka kalau kita tahu bahwasanya dunia itu hanya kamuflase berputarnya kehidupan, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, ada kalanya kita lagi longgar, ada kalanya kita lagi sempit, maka janganlah bersedih. Maka pesan Imam Syafi'i yang terakhir ini saya tutup dengan sebuah kisah menarik. Maka Jibril pernah disuruh oleh Allah SWT untuk turun ke bumi. Kata Allah, wahai Jibril, tengoklah anak cucu Adam. Turunlah malaikat Jibril melihat yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Ada yang beribadah, ada yang bermaksiat, dan lain sebagainya. Tapi yang dilihat, ada yang menarik oleh malaikat Jibril, ada seorang laki-laki yang dia mendawamkan kalimat Alhamdulillah dalam segala sesuatu yang dia hadapi. Kalau dia dapat kebaikan, dia mengucapkan Alhamdulillah. Tapi yang menariknya, ketika dia dapat musibah, dia pun mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Sebenarnya itu kalimat orang Indonesia. Orang Indonesia kalau misalkan tertabrak motor, ketika ditanya kamu ketabrak motor di jalan, iya tapi Alhamdulillah untuk ketabraknya motor. Coba kalau mobil. Jadi Indonesia itu paling senang baca Alhamdulillah untuk. Maka orang yang mengucapkan kalimat Alhamdulillah dari segala jenis yang dialami, ternyata ini membuat menarik malaikat Jibril. Malaikat Jibril kembali ke langit, lalu malaikat Jibril mengadukan kepada Allah. Kata Allah, coba cek di Lauh Mahfuz, dia tercatat sebagai calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Allah bertanya bukan tidak tahu. Allah bertanya memang untuk menunjukkan kepada Jibril, inilah sunnatullah. Ketika kita 4 bulan di kandungan ibu kita, Allah sudah menetapkan jodoh kita, ajal kita, rezeki kita. Maka malaikat Jibril beranggapan orang ini pasti calon penghuni surga. Ketika di Lauh Mahfuz dilihat buku, ternyata si fulan ini tidak tercatat sebagai orang yang mendapatkan surganya Allah. Ketika dibuka buku catatan neraka, ternyata ada si fulan ini namanya di calon penghuni neraka. Maka malaikat Jibril
ya Allah, ini fulan ini bagus zikirnya, dia selalu menerima. Allah kasih kebaikan dia alhamdulillah, Allah kasih keburukan dia alhamdulillah. Apa yang salah? Kenapa dia calon penghuni neraka? Lalu mereka Jibril izin kepada Allah untuk turun ke bumi untuk memberikan pesan kepada si fulan. Allah mengizinkan. Apa yang dipesankan mereka Jibril? Wahai fulan, saya melihat di catatan Lauh Mahfuz kamu calon penghuni neraka. Padahal saya melihat amalan kamu luar biasa. Alhamdulillah kamu pakai dalam segala jenis yang kamu alami. Maka saya titip pesan, tambahin doa husnul khotimah. Setelah alhamdulillah perbanyak baca doa husnul khotimah, karena kita nggak tahu di akhir hayat kita mati dalam keadaan baik apa buruk. Ini kita ibadah terus, menjadi takmir masjid, menjadi ustaz, mubalik, tapi apakah ada jaminan di akhir hidup kita tidak tergelincir? Banyak kisah orang-orang soleh ketika diraih oleh seorang pelacur, dia masuk ke dalam rumah pelacur, dikunci pintunya. Kamu setuju ya aku kata pelacur? Tidak, aku tidak mau bermaksiat kepada Allah. Kalau begitu pilih 3 hal. Kalau kamu tidak lakukan, saya teriak kamu memperkosa saya. Apa pilihannya? Zina dengan aku, minum minuman keras, atau bunuh anak kecil yang ada di rumah. Karena dia melihat minum minuman keras adalah pilihan yang paling ringan, dia ambil. Ternyata dengan minum minuman keras dia melakukan perbuatan zina, dan karena dia takut anak kecil yang ada di rumah dia, semua dia lakukan. Padahal dia orang yang soleh. Kita tidak tahu di akhir hayat kita husnul khotimah atau na'udzubillah su'ul khotimah. Tapi apa yang luar biasa yang dijawab oleh si fulan ini ketika malaikat Jibril memberitahukan dia calon penghuni neraka, dia bilang apa? Ya, kalau memang Allah menakdirkan saya menjadi penghuni neraka, saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah. Dengan ucapan alhamdulillah tadi, maka lemaslah malaikat Jibril kembali ke Lauh Mahfuz. Ternyata pas dilihat dengan bacaan alhamdulillah dia menerima, dia masuk neraka. Ternyata di Lauh Mahfuz berpindah catatan dia dari neraka menjadi surga. Hadirin yang dirahmati Allah, maunya Allah kita ikuti. Kita mau hidup kaya, kata Allah bilang jangan kaya, kamu kalau kaya tersesat sombong. Kita maunya punya jabatan, kata Allah jangan kau punya jabatan, kalau kau punya jabatan kau tergelincir. Maka hadirin, terimalah apapun keputusan dari Allah, terimalah apapun rezeki yang kita dapat dari Allah. Kita jadi orang kaya, berarti Allah menitipkan dan mempercayakan kita menjadi orang kaya. Ingat, ada orang miskin yang perlu kita bantu. Kalau Allah menakdirkan kita punya jabatan, maka terimalah dengan alhamdulillah. Lalu kita ingat ada di bawah kita yang harus kita penuhi visi dan misi jabatan kita. Maka hadirin, alhamdulillah adalah pesan dari Imam Syafi'i di bulan Muharram. Perbanyak kita membaca alhamdulillah untuk kita menerima apapun yang diberikan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan 3 sifat manusia mulia ini ada dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang tercatat sebagai orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihi al-'aziz
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر